Sola artinya hanya. Mengapa ada 5 sola? Paradoks sola dalam teologi Protestan. Reformasi Protestan abad ke-16 membawa angin perubahan besar dalam lanskap kekristenan Barat. Salah satu warisan paling terkenal dari reformasi ini adalah 5 prinsip teologis yang dikenal sebagai 5 sola, yaitu sola scriptura, hanya kitab suci; sola fide, hanya iman; sola gratia, hanya anugerah; solus Christus, hanya Kristus; dan soli Deo gratia, hanya bagi Allah kemuliaan. Masing-masing sola dikemukakan sebagai pilar yang menegaskan kembali fondasi teologis gereja yang dianggap telah dikaburkan oleh ajaran dan praktik gereja Katolik pada abad pertengahan. Namun penggunaan istilah sola yang dalam bahasa Latin artinya hanya, semata, satu-satunya, secara jamak menghadirkan sebuah paradoks linguistik dan teologis. Secara etimologis, kata sola menunjuk pada eksklusivitas tunggal, hanya satu, tanpa tambahan atau penyertaan lainnya. Oleh karena itu, ketika istilah hanya diterapkan pada 5 elemen yang berbeda secara bersamaan, timbul pertanyaan logis. Bagaimana mungkin 5 hal bisa masing-masing menjadi satu-satunya? Paradoks ini bukan sekedar permainan kata. Ia menyentuh inti dari konsistensi doktrinal dalam teologi reformasi. Bila sola scriptura menyatakan bahwa hanya kitab suci yang menjadi otoritas tertinggi dalam iman, maka bagaimana tempat solus Christus yang menyatakan hanya Kristus sebagai perantara keselamatan? Apakah iman yaitu sola fide atau anugerah sola gratia yang menjadi dasar keselamatan? Jika kemuliaan hanya bagi Allah, soli Deo gloria, apakah itu tidak sudah tercakup dalam keempat prinsip sebelumnya? Para teolog Protestan mencoba menjawab ini dengan menyatakan bahwa kelima sola itu tidak berdiri secara terpisah, melainkan membentuk satu kesatuan sistematis yang saling menunjang. Namun argumen ini pun rentan terhadap kritik, sebab penggunaan istilah sola justru bertentangan dengan ide sistem kolektif. Hanya tidak bisa jamak tanpa mengorbankan arti aslinya. Sebuah prinsip tidak bisa disebut eksklusif bila ia memerlukan 4 prinsip eksklusif lainnya untuk berdiri. Dari sudut pandang teologi Katolik, kesalahan utama dari pendekatan sola adalah kecenderungannya untuk memisahkan apa yang ada dalam iman Katolik dipahami sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan. Kitab suci dan tradisi tidak bisa dipisahkan. Iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Kristus dan gereja tidak bisa dipisahkan. Anugerah dan tanggapan manusia tidak bisa dipisahkan. Dalam terang iman Katolik, keselamatan bukan hanya sola gratia atau sola fide, tetapi sinergi antara anugerah Allah dan kerjasama aktif manusia dalam rahmat. Oleh karena itu, 5 sola bukan hanya menghadirkan sebuah paradoks semantik,
tetapi juga membuka ruang bagi pertanyaan teologis yang mendalam tentang fragmentasi kebenaran dalam reformasi. 5 sola itu mengungkapkan keretakan konseptual antara retorika eksklusivitas dan kebutuhan praktis akan sintesis. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.